Di situ saya udah mulai curiga kan Kak, dia tuh udah mulai ngigo-ngigo kan, nggak benar. Terus pas tangannya kayak gini tuh, saya curiga kok kayak pocong ya tangannya. Jadi pas sama saya ditarik itu erat gitu, erat. Terus itu ngomong lagi kakinya kayak ada yang narik. Posisi kan itu tiduran kan di kasur, dipakai selimutin. Pas saya buka selimut, ternyata kakinya tuh melekat kayak gini, nggak melekat. Dan itu keras loh, maksudnya nggak gampang di bukain. Nah dari itu saya udah mulai ambil kesimpulan gitu, oh ini udah dia tuh kemasukan pocong gitu. Halo sahabat Deadmis, balik lagi nih sama saya Dila Fitria di acara Curi, Curhat Misteri. Kali ini kita udah kedatangan narasumber nih. Narasumber ini suami dari salah seorang narasumber juga, yang dulu cerita tentang arwah penasarannya Kak Fani. Nah, narasumber ini yang bernama Kak Gugum mau cerita tentang pengalaman horor istrinya yang sempat dirasuki oleh sosok pocong yang begitu mengerikan. Dan juga cerita tentang ayahnya yang pernah hampir menjadi korban pesugihan. Oke, kalau gitu kita langsung sapa aja ya narasumbernya. Halo Kak Gugum, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Kak. Kak Gugum, katanya Kak Gugum ini punya pengalaman horor ya Kak? Punya. Itu pengalamannya di tahun berapa Kak? Kira-kira 2019-an lah Kak. Oh, berarti masih baru ya Kak ya? Iya, sebelum corona lah. Oh, sebelum corona. Sebelum corona melanda. Ini Ya. tuh di daerah mana sih Kak? Masih sekitar Bandung juga ya? Masih sekitar Bandung, daerah Pasir Koja. Oh, Pasir Koja. Betul. Katanya dialamin sama istrinya ya? Ya betul, istri saya kan sempat diundang ya ke acara kakak sini. Iya betul, yang ceritain Iya betul. arwah penasaran Nah itu yang Fani ya, Iya. itu soalnya saya ngalamin. Oh iya. Nah yang kedua juga saya ngalamin juga gitu, ini kisah iya. nyata gitu. Iya. Siap Kak, kalau gitu boleh diceritain sedikit kan nih yang tentang pengalaman horor yang terbaru ini? Boleh. Itu gimana Kak ceritanya? Jadi awalnya kan saya itu sama istri niat bermain ke rumah teman yang di daerah tersebut kan. Nah kita tuh ke situ sekitar jam 4 atau jam 5 sore lah. Udah lewat maghrib, istri saya tuh sama temennya pergi keluar, katanya pengen cari makan. Nah pas keluar dari rumahnya itu kan dia ngelewat kayak gang gitu kan, gang. Nah terus di gangnya tuh ada kayak rumah kosong gitu. Saya sendiri juga nggak tahu di situ ada rumah kosong, soalnya nggak lihat sih. Cuman kan kalau istri saya kan bisa ngerasain kalau yang kayak gitu ya. Dan kayaknya lihat juga di situ gitu. Ngelihat sosok apa nih Kak istrinya? Pocong. Oh, pocong Kak. Iya. Berarti kalau nggak salah nih ya, di podcast kemarin itu Kak Ririn sempat bilang salah satu makhluk tak kasat mata yang benar-benar Kak Ririn takutin ini pocong ya. Betul. Makhluk halus pocong itu paling ditakutin istri saya sih. Oke Kak, kalau gitu ditahan dulu ya Kak ceritanya. Boleh. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya subscribe dulu channel Deadmis 73. Kalian juga bisa like dan komentar di sana ya. Nah, buat kalian yang punya pengalaman cerita horor, kalian bisa kirim ke email ceritadedmis73@gmail.com atau boleh juga ke Instagram kita di deadmis73. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut yuk ceritanya. Itu awalnya kan kejadian tuh tahun 2019 ya Kak. Nah, saat itu kita tuh berencana pengen main lah. Biasa kan kalau misalkan anak muda, papa mama muda pengen main kan. Nah main ke rumah temen kita tuh di daerah Pasir Koja, agak deket lah dari rumah saya. Saya kan rumah di Pasir, area Pasir. Nah kita tuh ke sana sekitar
jam 4 sorean lah atau jam 5 sore nyampe sana tuh. Itu kondisi emang agak hujan apa? Hujan kecil, hujan kecil kan. Ya, Tapi kita pastiin aja orang kita pengen main kan. Nah dari situ nyampe lah ke rumah teman jam 4 jam 5. Sudah itu kita tuh ngumpul bareng-bareng ngumpul. Nah lewat maghrib lapar kan. Biasanya kan kalau udah ngumpul-ngumpul kan lapar nih pengen cari makan tuh apa. Yang cari makan tuh istri saya sama istri teman saya gitu kan, keluar rumah pas abis adzan maghrib kalau nggak salah itu. Rumahnya tuh kan sebelum ke jalan gede itu ada kayak gang gitu kan, lewat gang gitu kan. Nah istri saya itu pas lewat gang itu ternyata lihat dia pocong. Itu makhluk yang paling ditakuti istri saya, sosok pocong. Waktu itu tuh pas mau beli makan kan, ngelewatin gang, lokasinya tuh pas udah keluar gang, jalan gede kan. Nah si lokasinya tuh pinggir jalan, rumah kayak gede gitu tapi kosong. Nah dari situ istri saya tuh lihat dan ternyata kayaknya makhluk asalnya juga itu ngerespon balik kayaknya gitu. Kan biasanya kalau orang yang bisa lihat kayak gitu kan suka ada gimana ya, magnet ya biasanya. Kalau setahu saya gitu kan kayaknya si makhluk asal itu tertarik pada istri saya gitu waktu itu. Nah udah istri saya lihat kayak itu nggak gimana gitu, dia nggak sampai kerasukan atau apa, enggak. Dia tuh biasa-biasa aja sampai beres beli makan, balik lagi ke rumah teman, kita ngumpul lagi, dia nggak bilang apa-apa gitu. Kejadian itu pas besoknya kita tuh pulang kita malam lah jam 9 jam 10 kalau nggak salah. Besoknya tuh kejadian istri saya tuh meriang biasa, kayak sakit menggigil badannya. Nah waktu istri saya itu meriang, dari situ udah mulai ngigo-ngigo dia tuh. Dia udah mulai ngigo, saya tuh di situ udah mulai curiga, Kak. Wah, ini ngigo kenapa nih? Jangan-jangan emang ada yang masuk lagi gitu. Saya kan trauma waktu dia kemasukan yang pertama gitu kan, yang arwah Pani itu. Nah dari situ saya udah mulai curiga kan, Kak. Dia tuh udah mulai ngigo-ngigo kan, nggak benar. Terus pas tangannya kayak gini tuh, saya curiga kok kayak pocong ya tangannya. Jadi pas sama saya ditarik itu erat gitu, erat. Terus itu ngomong lagi kakinya kayak ada yang narik. Posisi kan itu tiduran kan di kasur, dia pakai selimutin. Pas saya buka selimut, ternyata kakinya tuh melekat kayak gini, nggak melekat, dan itu keras loh. Maksudnya nggak gampang bukain. Nah dari itu saya udah mulai ambil kesimpulan gitu, oh ini udah dia tuh kemasukan pocong gitu. Nah dari situ saya tuh memanggil di rumah tuh kan ada adanya kan, ada ipar saya tuh manggil dia. Terus dari situ kata saya tuh, Rehan tolong jagain teteh dulu, soalnya AA mau bawa bawang putih. Kan biasanya kalau kerasakan gitu kan pakai bawang putih suka agak gimana gitu makhluk halusnya ya, Kak. Maksudnya pengusiran secara halusnya juga bisa lah, sambil bacain doa. Nah dari situ saya tuh mulai bawang putih sama saya dipotong dikit, terus saya oles ke jidatnya sama kaki, tapi di kukunya itu. Di kuku. Nah pas diolesin itu di kuku sama di jidat, dia tuh merasa panas kayaknya, bukan panas sih, meronta-ronta gitu. Meronta-ronta. Saya olesin, jangan katanya, benar-benar panas nggak enak gitu.
bau, katanya si pocong itu. Katanya apa bahasa Sundanya ya, misalnya embung gitu katanya. Embung bau katanya. Bau. Dan dia tuh bilang gini, bilang pengen diantar pulang. Dan bilang itu kayak gini, maaf ya. Embung orang hayang balik, antarkan orang balik gitu bilangnya. Tapi hayang mau iya. Dari situ kan saya bingung. Mau itu siapa gitu, saha gitu kan. Saya tuh bilang mau iya saha. Ya iya, dibawa ke orang iya. Nah dari situ kan saya mulai emosi juga, emosi ada, terus kita emosi nggak bisa ngapa-ngapain, orang itu kan makhluk asal, makhluk halus kan, yang masuk ke tubuh isi saya kan. Nah dari itu saya langsung nyuruh adek ipar saya buat kasih tahu ke saudara-saudaranya yang di luar rumah itu. Kata saya tuh, Rehan cepet kasih tahu si Bibi kalau perlu si papa telepon, soalnya si teteh jadi lagi gitu. Abis dari situ udah dikasih tahu, saudara-saudaranya tuh datang ke rumah itu pas maghrib, pas hujan besar di rumah tuh, hujan gede, hujan angin kalau nggak salah. Dari situ sampai saudara-saudara lihat. Nah pas kita tuh bacain doa bareng-bareng sama keluarga istri saya kan di situ, tetap aja nggak mau keluar gitu, nggak mau keluar dan agak ngeyel gitu pocongnya. Dari situ kan saya bingung kan harus gimana nih. Ya udah, jalan satu-satunya telepon lagi Pak Ustadz Burhan yang dulu nyembuhin istri saya yang kerasukan yang pertama gitu. Yang Fani ya? Ya betul Kak, yang Fani itu. Sebelum Ustadz datang tuh datanglah bapak mertua saya ke rumah. Nah dari situ bapak mertua saya langsung ngusap kepala istri saya dan sambil bilang, sok teh babacaan. Iya mah sanes teteh babacaan. Sekuat maksudnya ya sekuat tenaga lah yang ada di dalam diri teteh gitu. Nah, ditanya juga sama bapak mertua saya, bahasa Sundanya, jadi teh hayangna naon gitu. Tetap aja itu jawabnya, embung orang mah yang balik. Nah dari situ kan diajak komunikasi kan sama bapak saya, sama saya juga, dan keluarga yang lain juga pada ngeliatin tuh di pintu rumah, ngeliatin. Posisi emang lagi maghrib itu, pas maghrib banget, ditambah maghrib ditambah hujan Kak. Tapi kan lumayan lah selang merinding gitu kan, soalnya tambah hujan gitu, hujan gede. Nah dari situ belajar komunikasi, kita tuh sambil baca-baca doa, tetap aja isi saya tuh ngeyel gitu, yang ada dalam tubuhnya. Si pocong itu nggak mau keluar, tetap aja. Udah sama saya sambil dioles-olesin bawang putih, sampai saya juga lewat handphone saya tuh baca murotal ayat kursi. Nah Kak, pas saya udah mulai nyalain ayat murotal di handphone, sama saya tuh dideketin ke telinga istri saya, dan ternyata ada efeknya juga. Si istri saya itu bilang bahasa Sundanya nyeri katanya gitu, nyeri sampai kayak pusing gitu dia, nyeri. Dan kayaknya yang di dalam tubuh istri saya itu sakit, berontak, cuman nggak berontak, tetap aja nggak bisa keluar gitu. Tetap aja nggak bisa keluar, orang emang harus ada yang bisa, dan ustadz yang bisanya kan. Dari situ terus aja kita sambil bacain doa, terus kita murotal juga terus sama saya nyalain di dekat telinga istri saya, walaupun dia meronta-ronta gitu. Nah udah nggak berapa lama Pak Ustadz itu datang ke rumah Kak, namanya Pak Burhan. Dia tuh datang ke rumah, langsung diajak komunikasi lah istri saya. Nah dari situ diajak komunikasi, ditanya bahasa Sundanya ya, iya saha, anu lebetnya iya saha, di mana, terus hayangna naon gitu.
kan otomatis ngejawab istri saya, tapi yang ngejawab bukan istri saya. Mm-mm. Dan ternyata itu sosok itu kan, pocong itu Iya. ngejawab, orang tiritu tuh tiritu, bilangnya gitu. Orang hayang balik tapi hayang mau iya, bilangnya gitu kan. Dari situ kan saya juga kaget ya, Mm-mm. tetap aja pengen bawa istri saya gitu kan. Mm-mm. Nah dari situ nggak lama Pak Burhan itu langsung bacain doa-doa sambil megang tangan istri saya tuh, kan tangannya emang gini nggak istri saya, dipegang itu emang agak bukan kerasnya gitu, susah aja gitu, emang susah, dipaksain dibaca doa-doa sampai si pocongnya itu yang masuk ke istri saya itu melontar-lontar. Mm-mm. Maksudnya ya bahasa Sundanya, Bung, orang panas, Bung, panas, Bung ini ti lieu, hayang mau ieu gitu bilangnya kan, tetap gitu kan. Mm-mm. Nah dari situ kan istri saya itu langsung diangkat sama Pak Ustadz ya Kak, Mm-mm. karena apa namanya karena susah tangannya gini terus. Mm-mm. Jadi pas dari tiduran itu tangannya gini terus sama kakinya gini kan. Mm-mm. Dari situ diangkat sama Pak Ustadz, Mm-mm. diangkat. Pas diangkat itu tiba-tiba istri saya itu loncat. Iya, loncat sambil tetap aja kayak gini loncat. Mm-mm. Habis loncat gitu langsung aja Pak Ustadz si kepalanya di apa pegang sambil bacain doa. Mm-mm. Habis bacain doa itu istri saya itu langsung melontar lagi. Nah setelah istri saya tuh dipegang sama Pak Ustadz, kepalanya malah semakin menjadi Kak. Dari situ sampai istri saya itu mau loncat-loncat, tetap aja tangannya gini, tapi sambil melontar-lontar dia tuh kesakitan karena Pak Ustadz kan sambil membacain doa. Nah dari situ juga istri saya sambil loncat mau keluar rumah. Posisi kan itu di pintu ada saudara-saudara istri saya kan, pada ngeliatin. Otomatis mereka itu pada kaget. Istri saya ngeloncat mau keluar rumah, pada kabur semua itu. Pada kabur. Habis dari situ langsung saya pegang istri saya sama bapak mertua saya, pegang, kita bawa ke tempat tidur lagi, dan Pak Ustadz di situ langsung bacain doa-doa sama air putih biasanya. Air putih bacain. Habis dari situ udah dibacain doa-doa, dia lontar-lontar. Lama-kelamaan juga istri saya itu langsung kayak pingsan ya. Tidur maksudnya. Nah, pas udah Pak Ustadz ngeberesin semuanya, Kak, itu kan kondisi udah mulai tenang tuh. Si sosok pocongnya juga kayaknya udah nggak ada menurut saya di situ. Di situ istri saya udah alhamdulillah udah mulai bisa tidur, nyenyak, tidur. Ditambah kan kondisinya kan emang panas dingin kan, meriang gitu kan. Dia tuh udah mulai tidur dari situ. Nah, dari situ saya itu ditanya sama Pak Ustadz sebelum Pak Ustadz pulang. Katanya, dari mana Cep? Katanya gitu. Sundanya mah atas ameng di mana gitu. Saya tuh jawab, kapan main? Hari ini nggak main. Oh kemarin Pak Ustadz, kata saya tuh. Kemarin saya habis dari rumah teman saya yang daerah Pasir Koja gitu. Kata Pak Ustadz tuh, dia tuh bilang, oh ya emang dari situ katanya. Berarti benar yang kata Bapak. Yang kata Pak Ustadz emang dari situ. Yang di saya tuh ngikut. Jadi kata Pak Ustadz, kayaknya istri saya tuh lihat. Nah si pocong itu tertarik ke istri saya dan dia tuh ngikut gitu. Dan Pak Ustadz tuh bilang, sok kalau misalkan ada apa-apa nanti kontak saya aja gitu bilangnya. Dari situ udah beres semua, Pak Ustadz udah ngasih air doa, Pak Ustadz pulang, istri saya tidur, alhamdulillah nyenyak dari situ. Maksudnya nggak gimana-gimana gitu kan, biasanya suka ngigo atau gimana, nggak, alhamdulillah nyenyak. Dan besoknya tuh istri saya itu pas bangun pagi sama saya ditanya gitu, kamu kemarin kenapa, kamu lihat kok nggak ngasih tahu ke saya gitu. Nah dari saya nanya kayak gitu, istri saya tuh malah ngelamun
ngelamun kayak yang bangun gimana ya, bangun dari sakit gitu Kak. Kan biasanya kan orang bangun sakit agak lemas gimana gitu, tapi dia tuh tatapannya masih kosong gitu. Sama saya dilihat tuh, kok saya ngerasanya kayak kayak ada yang beda lagi gitu. Nih takutnya balik lagi nih si pocong itu gitu kan. Saya tuh sama saya tanya, sok ingat-ingat kamu lihat apa dari situ. Sama saya tuh ngasih ke istri saya, sok sambil baca-baca dalam hati. Dia tuh agak nurut istri saya tuh, sambil baca-baca. Habis baca-baca dia tuh baru nyerita. Dia tuh lihat di rumah teman saya itu yang daerah Pasir Koja, pas maghrib mau beli makan, dia tuh lewat rumah kosong besar. Nah di situ dia lihat, katanya lihatnya dari kaca. Dia bilang istri saya bilang, ya aku lihat, tapi lihatnya dari kayak kaca gitu awalnya. Abis dari situ, udah lihat dari kaca itu, pas mau pulang lagi ke rumah temen saya itu, ternyata jadi banyak. Pocongnya jadi banyak. Iya betul Kak, jadi banyak. Nah dari situ, istri saya nggak ngomong atau nggak bilang ke saya bahwa dia tuh lihat. Dari situ dia udah nggak bilang apa-apa lagi gitu. Nah sesudah istri saya nyerita kayak gitu, saya juga nanya lagi ke istri saya Kak, emang wujudnya kayak gimana? Kok bisa banyak kayak gitu? Yang pertama kan dia ngeliat cuma satu di kaca, kayaknya ada kayak kaca gitu satu. Nah pas dia mau balik lagi ke rumah teman saya, ternyata dia lihatnya jadi banyak menjajar kayak gitu. Nah saya tuh nanya, emang wujudnya kayak gimana? Sosok pocongnya kayak gimana? Terus istri saya tuh menjawab, mukanya hitam, badannya tinggi, terus si kaya tuh lusuh lusuh. Dan saya tuh nanya, terus apalagi yang kamu rasain? Istri saya tuh ngejawab, kayaknya pocong itu dulunya kecelakaan, karena yang dirasain istri saya itu kakinya sakit sakit dan seudah istri saya itu sadar emang memar-memar kakinya tuh. Nah, Kak, aku mau tanya nih ya. Tadi itu Ya, sempat dijelasin, istrinya ini ngerasa kesakitan di bagian kaki. Kata istrinya, ini tuh si arwah yang masuk atau pocong yang masuk ke istrinya, katanya kecelakaan. betul Kak. Itu bisa dijelasin nggak sih, Kak? Lebih detailnya maksudnya kayak gimana gitu? Jadi gini Kak, tiap istri saya kerasukan, ya jin lah, masa itunya jin atau makhluk kayak gitu, dia tuh suka bisa ngerasain apa yang si makhluk itu rasain dulunya gitu. Contoh kayak yang Fanny itu kan, kita flashback lagi ke Fanny. Nah Fanny itu kan pas kayaknya gitu, yang makhluk itu rasain dulu kan ngelahirin. Jadi pas istri saya kerasukan, ngeden dia kan, istri saya itu kan ngeden sampai dipegangin banyak orang, dia tuh ngeden ngeden gitu kayak mau ngelahirin. Nah ini juga sama flashbacknya, yang pocong itu masuk ke istri saya, dia tuh ngerasainnya kecelakaan di kaki. Istri saya tuh bilang kakinya tuh kayak patah gitu, patah, dan si darahnya tuh terus bercucuran kayak pendarahan gitu. Serem banget ya, Kak? Ya kalau bagi saya serem, cuman yang lebih ngerasain pas isi saya lah Kak, gitu. Terus kalau setelah sadar ini ya, setelah ceritain kayak gini, istrinya itu langsung normal atau gimana nih? Maksudnya kan besoknya normal atau sempat kemimpiin sosok pocongnya atau enggak? Alhamdulillah udah, istri saya mulai sadar dan energinya mulai ada lagi. Biasanya kan kalau kerasukan energi kita suka kayak dikuras gitu Kak, jadi lemes gitu kan. Istri saya udah mulai full lagi energinya, udah mulai normal lagi. Alhamdulillah dia nggak ada masalah. Kak Gugum, aku sempat penasaran nih ya. Iya Kak. Nah, kan pocongnya ini sama Pak Ustadz
ya istilahnya si Karirinnya ini didoain sama Pak Ustadz kan ya. Iya. Nah, terus si sosok pocong yang merasukinya itu dipulangin atau dikembaliin ke rumah yang awal atau digimanain Kak? Bisa tiba-tiba istilahnya Karirinnya bisa normal lagi gitu. Ya kalau itu sih hanya Ustadz yang tahu ya Kak. Mm. Cuman saya tuh sempat nanya, Pak Ustadz ini udah sembuh apa gimana? Maksudnya udah hilang lah dari badan si saya itu apa gimana? Pak Ustadz itu sempat ngejawab gini, udah Cep tenang aja, insya Allah ini karena jinnya ngeyel, jadi saya bakar, gitu. Dan pokoknya jin jahat itu emang harus dimusnahin sih Kak. Soalnya emang merugikan bagi kita semua gitu. Mm. Intinya ke situ sih. Mm-mm. Oh ya Kak, sebelum yang tentang ini ditutup ya Kak, aku mau Boleh. tanya nih, tadi belum disebutin ya, kalau rumahnya sendiri gimana sih Kak? Emang rumahnya ini kelihatannya angker atau gimana? Nah dari situ saya juga sempat ngobrol sama istri saya. Saya lupa nggak diceritain tuh yang kondisinya kayak gimana tempatnya. Sempat istri saya tuh bilang rumahnya tuh di pinggir jalan, terus emang pinggir gang juga, gang rumah teman saya. Kondisinya tuh rumahnya tuh gede, tapi nggak bertingkat. Dan di situ yang anehnya tuh si pintunya kecil. Kan misalnya kalau rumah gede pintunya juga emang ngepasin sama kondisi rumah kan. Ini pintunya kecil, terus halamannya gede. Nah, dari situ kayak nggak keurus gitu rumahnya. Oh, Emang dari- serem sih Kak. Serem ya? Jadi kalau emang tiap keluar dari gang rumah teman saya itu emang ke situ suka gelap gitu. Gelapnya tuh beda gitu. Iya, ya, saya juga ngedengarnya kayaknya memang rumahnya ini makanya dihuni sosok pocong itu kayaknya memang angker ya. Oh ya Kak, ngomong-ngomong, Kakak ada cerita yang lain nggak nih Kak tentang pengalaman horornya? Ada sih Kak. Itu pengalaman bukan dari saya pribadi, tapi dari bapak saya. Itu sih tentang pesugihan. Pesugihan. Betul Kak. Kebenaran banget nih, baru kemarin saya ngebahas di acara saya di teror ya tentang pesugihan budak hidung. Nah jadi ini juga menarik buat saya. Itu boleh diceritain nggak sih Kak sedikit gimana ceritanya? Jadi singkatnya gini Kak. Waktu itu bapak saya tuh nginep di rumah saudaranya. Nah bapak saya ini kan Kak punya kayak saudara jauh gitu kan. Maksudnya bukan saudara dekat, saudara jauh. Nah si saudara ini dulunya emang suka main ke rumah saya gitu waktu saya masih kecil. Nah pas kejadian itu bapak saya itu pernah bilang, sebelum cerita itu bapak saya itu bilang kenapa ngasainnya gitu si saudara itu jadi baik ke bapak saya gitu, baik maksudnya ngasih uang, maksudnya ngeradak baik lah, ngeradak ngasih makan enak terus gitu kan. Nah pas di kejadian hari H tersebut bapak saya tuh nginep di rumah saudara saya. Pas nginep ditawarin lah tidur di kamar, ada kamar khusus kalau nggak salah ya. Itu tuh kamar itu nggak pernah ditempatin sama siapapun semenjak meninggalnya bapaknya saudara bapak saya itu gitu. Nah dan yang anehnya kata bapak saya, bapak tuh disuruh tidur di situ di kamar tersebut gitu. Emang bapak awalnya nggak curiga, ya bapak saya mah ya aja, soalnya kan maksudnya nggak enak sama saudara kan, di rumah saudara misalnya nginep sok tidur di sana aja gitu kan, nggak enak. Nah udah dari situ bapak saya tuh tidur di kamar tersebut. Nah dan alhamdulillah bapak saya kalau tidur kan suka bawa tasbih ya Kak, maksudnya sambil habis sholat kalian bertasbih kayak gimana, bawa tasbih. Dari situ bapak saya tidur. Nah dari pas bapak saya tidur kan itu sadar nggak sadar ya Kak, kayak erep-erep itu kan. Nah di situ muncullah kayak ratu, terus ditandu sama para juridnya, kayak kerajaan zaman dulu lah kayak gitu. Ngedeketin bapak saya, dan pas ngeliatin si ratu itu tuh sempet mau ngambil bapak saya dari situ.
mengambil bapak saya, maksudnya mau ayolah ikut gitu bahasa lama. Terus mana ngilu akhirnya di situ bapak saya alhamdulillah berontak. Dari situ bapak saya berontaknya karena alhamdulillah apa, karena ini kan maksudnya habis sholat ya, terus megang tasbih dan itu sambil zikir, dan alhamdulillah dari situ bapak saya nolak. Bapak saya bilangnya gini, maaf ya ini mah bahasa Sundanya, naon sih ada mau aing gitu bilangnya. Kela non teh maksudnya nggak akan semudah ini gitu. Nah dari situ bapak saya tuh lihatnya, jadi si Ratu itu kayak, oh ini mah bisa ngelawan kayaknya gitu, ngelawan, dan nggak jadi diambilnya. Habis di situ udah si sosok itu ngehilang. Bapak saya tuh bangun dari situ kan, bapak saya langsung nyamperin saudara saya juga gitu kan, langsung dimarah-marahin di situ kak saudaranya, dan di situ saudara juga nggak ngaku. Dari situ bapak saya nggak mau banyak omong apa gimana lah, dari situlah bapak saya pulang ke rumah. Nah dan situlah sudah berapa lama bapak saya nyerita ke saya, itu kejadiannya udah lama, cuman ceritanya baru sekarang gitu kan, cerita real atau nyatanya bapak saya itu bilangnya kayak gini. Emang sudah itu dulunya, jadi almarhum bapaknya saudara saya itu dulu itu meninggalnya nggak wajar gitu kata bapak saya, karena nggak sakit nggak apa gitu. Tiba-tiba meninggal pas lagi ngerjain apa tugas kerjanya di depan komputer gitu. Dan kata bapak saya juga, kalau misalnya pesugihan itu ngorbanin yang kita sayang, ya mereka itu tambah kaya gitu. Itulah pesugihan gitu, dan kita harus ngejauhi sejauh mungkin, soalnya musyrik kak. Nauzubillahi min dzalik ya Kak. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita terhindarkan dari pesugihan ini ya. Amin, mudah-mudahan kak. Ya jangan sampai lah gitu. Namanya cari rezeki ya. Cari Nah rezeki betul. aja. Lebih baik kita cari yang halal lah, walaupun kita misalkan kecil disyukuri, mau besar disyukuri, yang penting halal dan barokah gitu. Ya, Tapi maaf Kak, ada yang mengganjal nih. Ini tuh ceritanya lokasinya di Bandung Kak atau di masih di Bandung kak. Oh, masih di Itu Bandung. masih Bandung, cuman saya kurang tahu itu lokasinya di mana-mana. Tapi yang pasti di Bandung. Berarti di kota kita tercinta ini juga ya, praktek pesugihan ini sebenarnya masih ada ya kayak. Oh, masih ada dan banyak sih kak, kalau menurut saya. Kalau mau diceritain banyak lah gitu. Gitu. Ya. Cuman kan itu maaf tergantung orang-orang ya. Kan kadang orang ada yang apa sih pesugihan misalkan jangan suujon atau kayak gitu kan, kadang orang mencaranya kayak seperti itu kan. Terus ada juga yang kayak saya gitu kan, maksudnya saya tuh lihat, oh ini kok saya kayak gini gitu. Soalnya kan saya pengalaman dari cerita bapak saya itu gitu. Iya, banyak yang tiba-tiba kayak mendadak gitu ya. Nah Kak. itu, tapi di balik itu jangan suujon dulu juga gitu kan. Iya. Maksudnya kita harus cari tahu kenapa gitu. Siapa tahu. Ya intinya bisa kita tangkap dari cerita yang kedua ini, kalau misalnya kita mau kaya, kita mau sukses, maka kerja keraslah sebaik mungkin. Jangan sampai kita ini melakukan praktek pesugihan atau apapun yang tidak halal ya menurut agama kita. Terima kasih ya Kak Gugum untuk cerita horornya. Dari cerita pertama sama kedua ini benar-benar menurut saya ini banyak ya bikin saya merinding lah istilahnya, banyak pesan dan pesan Sama-sama, juga ya. Kak. Semoga Kak Gugum ini sehat selalu ya, dan juga Amin, Karin. amin. Nanti kalau punya cerita horor lagi, mampir-mampir lagi ya ke sini. Siap, Kak. Oke, kalau gitu Kak Gugum kita tutup ya podcast kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Sama-sama Kak. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita dari Kak Gugum ini. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan, karena kami ini masih pemula yang terus belajar untuk menghasilkan karya yang lebih baik setiap harinya. Rasakan, lihat, dan dengarkan. Mereka ada di sekeliling kalian.